Hai semuanya, jumpa lagi di Raya Anissa Channel. Oke, kali ini aku bakalan reviewin film Korea yang baru kemarin banget rilis tanggal 27 November. Mau tahu film apa yang bakal aku reviewin? Nonton terus videonya ya. Oke, topik kali ini aku bakalan reviewin film Korea yang baru dirilis banget kemarin tanggal 27 November 2020. Film The Call, film yang diperankan oleh Park Shin Ye ini yang bergenre thriller yang sudah dinanti-nantikan oleh penggemarnya. Penayangan The Call ini sempat tertunda akibat COVID-19, namun pada akhirnya dirilis eksklusif oleh Netflix. Nah, film The Call ini berdurasi 144 menit dan dibintangi oleh Park Shin Ye. Nah, film Korea The Call 2020 ini adalah produksi adaptasi dari film The Caller tahun 2011 dan menceritakan dua perempuan yang terpisah 20 tahun namun bisa terhubung melalui telepon tua. The Call ini menceritakan kisah tentang dua orang wanita yang hidup di waktu yang berbeda. Kemudian di suatu hari, Kim Seon yang diperankan oleh Park Shin Ye mulai menerima panggilan telepon yang misterius dari seorang wanita yang bernama Yeon Suk. Nah, kejadian aneh mulai itu terjadi pada Seon semenjak ia menerima telepon-telepon yang misterius. Akhirnya ia mengetahui bahwa wanita yang meneleponnya itu sudah meninggal pada tahun 1999 silam lalu. Perlahan dia mulai mencari tahu teka-teki yang mengapa si Yeon Suk ini bisa meninggal pada tahun 1999 silam. Kemudian Seon dikejutkan dengan berbagai kejadian buruk dan janggal. Hal ini malah semakin membuat Seon penasaran untuk mencari tahu alasan Yeon Suk ini meninggal itu, dan dia menerima panggilan dari si Yeon Suk itu. Kemudian ceritanya si Yeon Suk itu tinggal bersama ibunya pada tahun 1999 silam, dan dimana dia tinggal dengan ibu tirinya yang sekarang ditempati si Seon pada tahun 2019 yang sekarang ini, dimana rumahnya yang di tempat tinggal si Yeon Suk ini dengan si Kim Seon ini sama, dimana dulunya si Yeon Suk ini tinggal dengan ibu tirinya, dan dia sering diperlakukan kasar oleh ibu tirinya. Namun pada saat itu, di saat dia telah mendapatkan perlakuan yang kasar dari ibunya, dia menelpon si Kim Seon dan meminta bantuan alih-alih untuk bisa menyelamatkan si Yeon Suk ini dari rumah, dikarenakan menurut si Yeon Suk ini ibunya tidak mengizinkan dia untuk keluar rumah dan bergaul dengan siapapun. Nah, sering disiksa oleh ibu tirinya, akhirnya dia si Yeon Suk ini si Kim Seon ini tinggal dengan ibunya juga, karena ayahnya sudah meninggal 10 tahun yang lalu diakibatkan karena ledakan kompor di dalam rumahnya. Menurut si Kim Seon ini, hal yang mengakibatkan ayahnya meninggal itu dikarenakan kesalahan ibunya, karena ibunya telah meninggalkan Kim Seon dan ayahnya pada rumah di saat ditinggal di dalam rumah pada keadaan
kompor itu masih menyala dan akhirnya menyebabkan ledakan di dalam rumah yang mengakibatkan ayahnya Kim So-yeon itu meninggal dunia. Dan si Kim So-yeon ini merasa kehilangan ayahnya. Nah, dimana ibunya si Kim So-yeon ini masih hidup dan menderita tumor kanker, dan ibunya ini harus dirawat di rumah sakit. Kemudian sehingga ia sangat membenci ibunya, Kim So-yeon ini selalu menyalahkan ibunya. Kemudian lanjut si Seon-yeon ini hampir setiap waktu menerima telepon dari si Yeon-sok yang dimana ia sedang disiksa oleh ibu tirinya. Lama berlanjut si Seon-yeon berpikir dia dapat mengubah masa lalu si Seon-yeon ini, mengubah masa lalunya dimana ia bisa menyelamatkan ayahnya dengan bantuan si Yeon-sok, yang ternyata berhasil. Ayahnya si So-yeon ini kembali dan ia dapat berkumpul dengan ayah dan ibunya. Jadi si Kim So-yeon ini meminta bantuan ke Yeon-sok, dimana 10 tahun silam kejadiannya itu, dimana ayahnya dari Kim So-yeon ini belum meninggal. Jadi dia mencegah agar kejadian dimana ayah yang menyebabkan ayahnya Kim So-yeon meninggal ini agar tidak terjadi, dan ayahnya dan dia bisa selamat dari kejadian ledakan di rumah itu. Dan akhirnya si Yeon-sok ini berhasil menyelamatkan ayah dan Kim So-yeon. Dia sangat si So-yeon ini berterima kasih kepada si Yeon-sok mengenai ayahnya yang tidak jadi meninggal. Kemudian waktu berlalu, semenjak kejadian itu rumah yang ditinggali si Yeon-sok pada tahun 2019 ini dan ayahnya itu sudah kembali normal, menjadi bagus. Jadi Kim So-yeon ini dapat berkumpul dengan keluarga ayah dan ibunya. Nah, kemudian sampai dengan ternyata si Yeon-sok ini menjadi seorang pembunuh berantai. Lalu banyak kejadian aneh yang tiba-tiba orang-orang yang diyakini yang dikenal Kim So-yeon ini lama kelamaan satu persatu menjadi menghilang, dimana dikarenakan dulunya pada saat tahun 1999 ternyata orang yang hilang pada masa Kim So-yeon ada di 2019 ternyata sudah dibunuh oleh si Yeon-sok itu di tahun yang si Yeon-sok masih hidup itu. Jadi dari mulai pamannya terus ayahnya lama-lama itu menghilang, dan ibu tirinya si Yeon-sok ini dibunuh oleh si Yeon-sok, dikarenakan pada saat sebelum si Yeon-sok membunuh ibu tirinya ini, si Kim So-yeon itu bermimpi jika si Yeon-sok bakal dibunuh oleh ibu tirinya. Alih-alih itu kemudian si Yeon-sok mendapati ibunya akan membunuh dia. Jadi keadaannya berbalik, jadi si Yeon-sok membunuh ibu tirinya. Nah, kejadian itu makin lama makin membuat si Yeon-sok menjadi orang yang bebas dan membunuh siapapun orang yang menghalangi apa yang tidak sependapat dengan si Yeon-sok itu. Kemudian semakin menjadi-jadi, ibunya dimutilasi dan orang-orang yang tidak sependapat dengannya, orang-orang yang menghalangi dia untuk berekspresi menjadi orang yang tidak sependapat dengan dia, akhirnya dimutilasi, dan mayatnya ibunya itu dipotong-potong, dimutilasi dan disimpan di dalam kulkas. Wah, serem banget ini. Si Yeon-sok ini memang, ini filmnya nggak menduga-duga banget, nggak gampang ditebak. Yang awalnya aku nebaknya ini bakalan bahagia karena Kim So-yeon ini bisa berkumpul dengan ayah dan ibunya dengan keadaan yang baik,
tapi nyatanya malah menciptakan monster di dalam diri Yeon-seok untuk menjadi pembunuh berantai. Nah, kemudian lama-lama si Yeon-seok ini menjadi brutal dan membunuh siapapun yang menghalanginya, sampai ayah dan paman Kim So-yeon ini juga dibunuh. Ayah dan paman Kim So-yeon ini sempat juga dibunuh oleh si Yeon-seok ini. Akhir cerita, ibunya Yeon-seok pun menjadi incaran kebrutalan si Yeon-seok, bahkan si So-yeon ini pun menjadi target berikutnya. Karena ini filmnya memang sangat bagus banget, karena berjudul bergenrekan trailer, jadi filmnya sangat ngeselin, tegang, nggak bisa ditebak, dan filmnya sangat seru banget. Oke, teman-teman, film Korea The Call ini merupakan produksi Next Entertainment World yang disutradarai oleh Lee Chung Yoon. Sangat keren banget, kalian wajib banget nonton ini. Dan film Korea The Call ini adalah debut film panjang sutradara Lee Chung Yoon yang sudah banyak menorehkan berbagai prestasi seperti Jury Prize di Festival Film Pendek Internasional Busan tahun 2016 dan film pendek terbaik Festival Film Korea Paris 2017 lewat film pendek Bargain. Kemudian film Korea The Call ini akhirnya sudah tayang di Netflix. Kalian bisa saksikan tanggal 27 November kemarin. Sampai sekarang pun masih ada di link-link kesayangan yang bakal aku kasih tahu di link deskripsi aku. Nah, itu tadi film Korea The Call 2020. Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan semoga ini menjadi salah satu referensi film yang kalian bakal tonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel aku, di video aku kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.